Saat sedang mengarungi lautan di atas punggung Lapras, Satoshi mengatakan sudah tidak sabar untuk pertandingan gym selanjutnya, yang mana mereka sudah sangat dekat dengan tujuannya tersebut. Namun tiba-tiba kapal pesiar melintas di hadapan mereka, yang mengarah ke suatu pulau yang terletak tak jauh dari situ. Akhirnya karena penasaran, mereka pun mengikuti kemana perginya kapal pesiar tersebut. Sesampainya di pulau itu, Satoshi segera memasukkan Lapras ke dalam Pokeball untuk diistirahatkan. Pada saat itu, Satoshi dan kawan-kawan melihat ada seorang reporter yang sedang meliput berita. Setelah mengabarkan situasi terkini, reporter itu pun beranjak pergi, yang langsung diikuti lagi oleh Satoshi dan teman-temannya. Terungkap bahwa tempat ini bernama Pulau Fukuhara, di mana penggalian sedang dilakukan setelah ditemukannya fosil Kabuto. Satoshi kemudian mengecek melalui Pokédex-nya untuk mengetahui Pokemon apakah itu. Mereka pun terkejut setelah mengetahui bahwa Suster Joy adalah direktur penggalian. Dia memberitahukan bahwa penggalian ini dilakukan untuk mempelajari habitat Kabuto yang telah punah. Suster Joy juga mengatakan ingin mengetahui kebenaran tentang minyak Kabuto, yang dianggap sebagai ramuan awet muda dan obat kesehatan. Setelah mendengar semua ini, Satoshi dan kawan-kawan pun menawarkan bantuan untuk menemukan fosil Pokemon purba tersebut. Sementara itu, tim Rocket mengawasi melalui kapal selam mereka, berencana untuk mencuri fosil Kabuto serta menangkap Pikachu seperti biasanya. Suster Joy membimbing sekelompok penjelajah, reporter kru berita, serta Satoshi dan kawan-kawan menuju ke lokasi penggalian. Sekelompok Pokemon juga menemani mereka, dengan membawa beberapa peralatan untuk membantu pekerjaan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, ada seseorang yang sedang memperhatikan dari balik pohon. Saat mereka berusaha menyeberangi tebing yang tinggi, tim Rocket rupanya mengikuti jalur yang sama di bagian bawahnya. Ketika hendak melanjutkan perjalanan lagi, batu besar tiba-tiba jatuh, dan mulai berguling ke arah mereka. Setelahnya pria misterius memperhatikan mereka yang sedang berlari menuruni bukit. Satoshi menyarankan Suster Joy untuk menggunakan kekuatan Machop, dan dia pun memerintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk menahan serta membuang batu itu ke jurang. Sayangnya bagi tim Rocket, batu tersebut kemudian menggelinding dari sisi tebing dan menimpa Kojiro hingga jatuh ke dalam jurang. Ketika hendak melanjutkan perjalanan lagi, bayangan yang sama terlihat di balik batu. Pikachu menyadari ada yang sedang memperhatikan mereka, tapi karena tidak melihat apa-apa, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya mereka pun sampai juga ke tujuan, yaitu sebuah teluk tersembunyi di pantai utara pulau yang terpencil. Langsung saja mereka pun memulai penggalian tersebut. Satoshi dan kawan-kawan juga menyibukkan diri dengan menggali dengan penuh semangat. Sampai kemudian, batu besar mulai menggelinding lagi dari arah tebing, mengharuskan mereka untuk berlindung ke tempat yang aman. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Suster Joy memerintahkan Raidon untuk menghancurkan batu-batu besar tersebut. Setelah beberapa kejadian aneh ini, mereka menduga ada seseorang yang bertanggung jawab atas semua insiden tersebut. Di saat yang sama, bayangan terlihat memperhatikan mereka dari balik pohon, dan Pikachu yang menyadari akan hal ini, langsung berlari mengejarnya. Satoshi yang mengikutinya dari belakang, berkeyakinan bahwa itu adalah pelakunya, sehingga dia dan Pikachu pun berlari sekencang-kencangnya untuk menangkap pria misterius itu. Satoshi mencoba mengamankannya, tapi pria itu berontak dan berhasil melepaskan diri. Ketika teman-temannya datang ke tempat kejadian, akhirnya identitas pria itu terungkap sebagai Tadokoro, merupakan penduduk asli pulau ini. Dia dengan tegas menyuruh mereka untuk meninggalkan pulau ini, dan mengaku bahwa memang dia yang telah mendorong bebatuan tadi, sambil menjelaskan bahwa dia hanya berusaha menjauhkan mereka dari mara bahaya. Tadokoro kemudian memberitahukan tentang ramalan kuno, yang mengatakan bahwa siapapun yang datang ke pulau untuk mengganggu Kabuto akan menyebabkan pulau ini ditelan oleh lautan. Tapi tak satu pun yang mempercayainya, menganggap bahwa dia ingin mengambil fosil Kabuto untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, seorang penjelajah berlari ke dalam hutan, sangat gembira karena menemukan fosil Kabuto tersebut. Dia memimpin yang lainnya masuk ke dalam gua, di mana mereka menemukan dinding yang dipenuhi dengan banyak fosil Kabuto. Namun ketika mereka hendak melanjutkan penelitian, Tadokoro menghentikan langkah mereka. Dan di saat itu juga, dinding gua mulai runtuh, menyebabkan bebatuan jatuh dari atasnya. Dan bersamaan dengan hal ini,
Tim Rocket akhirnya menampakkan dirinya, mengklaim bahwa mereka datang untuk mencuri fosil Kabuto tersebut. Tim Rocket kemudian melemparkan bom ke arah mereka, yang secara tak sengaja malah mengenai dinding fosil Kabuto. Fosil-fosil tersebut kemudian meledak dari dinding, memungkinkan tim Rocket untuk membungkusnya ke dalam jaring. Saat ketiganya mencoba melarikan diri dengan balon udara mereka, Kabuto tiba-tiba hidup saat cahaya bulan menyinari mereka. Pokemon purba itu mulai menggerogoti balon udara sampai meletus dengan sendirinya. Akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Kabuto merupakan fondasi Pulau Fukuhara, dan pulau itu mulai tergenang air seiring dengan semakin terganggunya fosil Pokemon. Inilah yang ingin diperingatkan oleh Tadokoro tadi, sehingga dia pun menyuruh mereka semua untuk membantunya membuat rakit yang besar agar bisa melarikan diri dari pulau. Ketika pulau akan segera tenggelam, mereka pun melompat ke rakit, dan meminta bantuan para Pokemon untuk menarik rakit tersebut. Sampai akhirnya, mereka pun berhasil mencapai laut, dan menyaksikan pulau itu tenggelam sepenuhnya. Suster Joy mengatakan bahwa mungkin seharusnya jangan pernah sesekali mengganggu Pokemon fosil itu. Setelahnya dia pun meminta maaf kepada Tadokoro, karena tidak mempercayainya, dan mereka juga sepakat untuk merahasiakan apa yang sudah mereka temukan pada hari ini. Kabuto kemudian berenang menuju cahaya bulan untuk mencari rumah baru. Satoshi dan kawan-kawan melihat badut yang menampilkan pertunjukan di atas kapal. Menyangka ini akan sangat menyenangkan, mereka pun memutuskan untuk menghadiri pertunjukan tersebut. Adegan dibuka dengan memperlihatkan Hitmonchan yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah, sementara Clefable juga menyatakan akan selalu berada di sisinya. Machop yang duduk di sudut ring, tidak akan melepaskan gelar juara dengan semudah itu. Pertarungan pun kembali dimulai dengan peserta yang sama-sama melayangkan tinjunya. Namun pada akhirnya, Machop pun tumbang setelah terkena pukulan telak. Wasit menghitungnya sampai habis, dan menyatakan bahwa Hitmonchan adalah pemenangnya. Hitmonchan dan Clefable kemudian berpelukan untuk mengakhiri cerita tersebut. Para penonton termasuk Satoshi dan kawan-kawan sangat menikmati pertunjukan ini. Namun mereka menyadari bahwa Togepi telah menghilang, yang pada saat itu, sedang berusaha naik ke atas panggung, membuat Satoshi dan Kasumi berlari mengejarnya. Satoshi dan kawan-kawan berhasil mendapatkan Togepi, dan melihat dari balik layar proses pengisian suara. Hitmonchan menyampaikan bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama, karena harus pergi untuk mempertahankan gelar juara. Clefable pun mengerti dan akan menunggunya pulang kembali. Satoshi dan kawan-kawan sangat kagum sekali dengan proses pengisian suara itu. Tak lama kemudian, seorang gadis meminta mereka untuk tetap tenang, karena tindakan mereka ini mengganggu proses pembuatan film. Satoshi dan kawan-kawan lalu meminta maaf karena telah seenaknya masuk ke area belakang panggung. Tapi setelah melihat ikatan antara Satoshi dan Pikachu, gadis itu sudah tidak marah lagi. Akhirnya pertunjukan pun berakhir dengan mereka semua yang berterima kasih kepada para penonton, dan menampilkan tarian untuk menutup pertunjukan tersebut. Kai menyuruh Raichu untuk naik ke atas panggung, namun Raichu nampaknya sangat gugup dan tidak mau melakukannya, yang anehnya padahal Pokemon itu seharusnya penuh dengan rasa semangat. Satoshi dan kawan-kawan pun memutuskan untuk ikut dalam kelompok Pokemon Show, yang rencananya akan melanjutkan perjalanan untuk menampilkan pertunjukan di kota berikutnya. John kemudian meminta mereka untuk membantu Raichu yang terlihat ketakutan tadi, supaya hubungannya dengan Kai bisa terjalin dengan erat. Satoshi pun menyanggupi permintaannya, meskipun teman-temannya memintanya untuk jangan bertindak sembrono. Sementara itu, tim Rocket mengawasi dari kapal selam, membayangkan diri mereka sebagai bintang pertunjukan, dan tentunya tidak melupakan tujuan awal mereka, yaitu untuk menangkap Pokemon sebanyak-banyaknya. Dengan berdiri di atas panggung, Satoshi memberitahukan bahwa setiap Pokemon memiliki kepribadian yang berbeda, sama seperti manusia, dan Kai perlu mengetahui kepribadian Raichu. Melihat kepribadian Satoshi yang bijak, teman-temannya pun tak menyangka bahwa dia bisa menjadi orang yang serius juga. Tapi begitu hendak melanjutkan latihannya, Satoshi tiba-tiba lupa apa yang akan dia ajarkan, membuat teman-temannya menjadi kecewa berat. Satoshi kemudian menyarankan untuk menampilkan pertunjukan Raichu, yang mana Pokemon itu sama sekali tidak mau mematuhi perintah trainernya. Satoshi mencoba menenangkannya, tapi malah tersengat listrik. Kai meminta Raichu untuk jangan bertindak kasar, yang membuatnya menjadi semakin tertekan.
Namun Satoshi menyampaikan bahwa dia sudah sering disetrum Pikachu, jadi ini tidak akan berdampak apa-apa baginya. Pada malam hari, Satoshi memberanikan diri untuk menanyakan kepada Kai, apakah Raichu takut dengannya. Kai menegaskan justru dialah yang takut pada Raichu. Dia menceritakan ketika baru pertama kali bertemu dengan Raichu, mereka saling berpelukan, namun Raichu tak sengaja menyetrumnya, yang menyebabkan Kai membuangnya karena ketakutan. Semenjak itu, Raichu takut kepadanya, dan inilah yang menyebabkan hubungan mereka menjadi renggang. Setelah mendengarkan ceritanya, Satoshi yakin Raichu akan mengerti perasaan Kai, jika dia memberitahukan yang sebenarnya. Sedangkan teman-temannya memperhatikan secara diam-diam apa yang tengah mereka bicarakan. Tim Rocket yang dari tadi terus mengawasi mereka, akhirnya menjalankan aksinya dengan menembakkan rudal yang menghantam kapal. Satoshi dan Kai keluar untuk melihat situasi, dan menemukan Raichu yang sedang meringkuk di ujung kapal. Tim Rocket menembakkan rudal sekali lagi, yang kali ini menghantam sisi kapal dan menyebabkan Raichu terlempar terkena dampaknya. Demi menyelamatkan Pokemonnya, Kai melompat untuk menangkap Raichu, menabrak dinding serta membiarkan dirinya kena setrum Raichu. Namun Kai tidak akan melepaskannya, dan sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya, asalkan Raichu dalam keadaan baik-baik saja. Ketika Satoshi berlari menghampirinya, tim Rocket kemudian muncul, menyatakan niatnya untuk menangkap seluruh Pokemon yang ada di kapal tersebut. Tim Rocket juga memperingatkan bahwa telah membungkus kapal dengan bahan peledak. Satoshi yang tadinya ingin bertarung, tapi setelah mendengar Pokemon Show yang mengatakan bahwa kapal adalah segalanya bagi mereka, dia pun mengurungkan niatnya dan terpaksa mematuhi perintah Tim Rocket. Tim Rocket mengikat mereka semua dan berusaha untuk mengumpulkan Pokemon yang ada di kapal ini. Nyasu menegaskan bahwa Tim Rocket adalah tuan baru mereka, dan mereka harus mematuhi perintahnya. Namun ketika dia berhadapan dengan Raichu, Pokemon yang ketakutan malah tak sengaja menyetrumnya. Pokemon Show menggunakan kesempatan ini untuk berdiri dan pergi ke belakang panggung, di mana Hitmonchan disuruh untuk mengalihkan perhatian Tim Rocket. Ketika waktunya sudah pas, Hitmonchan meninju Tim Rocket sampai terpental ke belakang. Para Pokemon menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah mematuhi perintah Tim Rocket. Tim Rocket pun merasa terpojok karena dikepung dengan banyak sekali Pokemon. Hitmonchan menghitnya lagi dengan pukulan api, yang langsung dibalas Weezing dengan menyebarkan asap. Setelah berhasil membebaskan diri, Satoshi dan Kenji langsung berhadapan dengan Tim Rocket. Pikachu dan Marill mengkombo Thunderbolt Water Gun untuk menjatuhkan Tim Rocket. Kai berlari memeluk Raichu dan tidak mau melepaskannya meskipun dia kena setrum. Berkat hal tersebut, dia pun mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari Pokemonnya. Terlepas dari itu, Tim Rocket mengajak mereka untuk melanjutkan pertarungan lagi, yang dengan senang hati diterima oleh Satoshi dan Kai. Pikachu dan Raichu kemudian mengkombo Thunderbolt Mega Punch untuk meledakkan Tim Rocket ke langit-langit. Keesokan harinya, ketika Satoshi dan teman-temannya sedang menghubungi Prof. Okido, Kai datang menghampiri mereka untuk memberitahukan bahwa John tidak bisa mengikuti pertunjukan karena sakit tenggorokan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membantu Pokemon Show dalam mengadakan pertunjukan tersebut, dengan Raichu yang kini memimpin jalannya pertunjukan. Dengan demikian, pertunjukan pun berlangsung dengan meriah.